Nilam merupakan jenis tanaman perdu yang rendah bercabang-cabang yang dekat dengan permukaan tanah. Tidak mempunyai batang yang tegak dan termasuk jenis rerumputan. Nilam dalam bahasa Latin disebut Pogostemon cablinben, juga merupakan semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan minyak nilam. Tanaman yang berasal dari India dan Cina ini tumbuh sebagai bagian dari semak-semak di pinggir kebun atau hutan yang ada di Indonesia. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak patchouli, yaitu berasal dari bahasa Tamil, patchai yang berarti hijau dan elai yang berarti daun. Karena minyaknya disuling dari daun, maka aroma minyak nilam ini dikenal berat dan kuat dan telah berabad-abad dipakai sebagai wewangian atau parfum, sebagai bahan dupa atau stanggi pada tradisi Timur. Untuk harga jual minyak nilam termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya. Tumbuhan nilam berupa semak yang bisa mencapai 1 meter ini menyukai suasana teduh, hangat, dan lembab. Karena tanaman ini mudah layu jika terkena langsung paparan sinar matahari atau kekurangan air. Bunganya menyebarkan bau wangi yang kuat, memiliki biji yang kecil, dan cara memperbanyak tumbuhan ini adalah dengan cara vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak terlepas dari wangian atau parfum yang biasa kita gunakan untuk mengharumkan pakaian, bahkan mengharumkan ruangan dengan berbagai macam varian seperti aromaterapi, tentu akan membuat suasana menjadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Berbicara tentang parfum, pemirsa, di Indonesia sendiri ada begitu banyak produsen parfum yang terus berinovasi dengan bahan baku yang beragam untuk menghasilkan parfum yang berkualitas. Nah, bagaimana jika seandainya parfum tersebut berasal dari bahan semak tropis yang mampu menghasilkan minyak esensial yang sudah masuk ke dalam perdagangan internasional dan tentu saja sudah sangat fenomenal di Indonesia? Bersama Inspirasi Indonesia, saya Nur Safriah, semuanya akan kami sajikan untuk Anda. Nilam Aceh atau Pogostemon caplin sempat merajai pasar dunia. Tapi kini tanaman yang menghasilkan minyak untuk bahan baku parfum dan pengobatan ini tidak lagi menjadi primadona para petani. Hal itu disebabkan harga jual minyak nilam yang begitu menurun drastis. Untuk saat ini, nilam Aceh bukan lagi primadona bagi para petani. Namun tidak bagi pecinta parfum atau minyak wangi. Sementara aroma nilam Aceh tahan lama, itulah yang menyebabkan nilam Aceh selalu dicari di dunia. Nilam Aceh merupakan yang terbaik di dunia, memenuhi semua kualitas SNI dan ekspor. Nilam patchouli alkoholnya di atas 30%, sementara rendaman minyaknya di atas 3%. Bilangan asam yang relatif rendah dan pH-nya yang sangat sesuai. Kandungan itu terdapat pada minyak nilam Aceh. Nilam masuk ke dalam 8 jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilam
Hampir sekitar 90% pasokan minyak nilam dunia, kurang lebih 1.500 ton adalah berasal dari Indonesia, terutama dari daerah Provinsi Aceh. Cemas melihat nilam Aceh sudah semakin sulit didapatkan dari petani, maka untuk membangun kembali industri nilam Aceh, ARC membuat kebun nilam di pekarangannya. Sabrina Khairunisa yang akrab disapa dengan Nisa adalah seorang mahasiswi di Fakultas Teknik Kimia Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Nisa yang aktif di setiap kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus merupakan sosok mahasiswi yang mempunyai rasa keingintahuannya tentang hal-hal yang baru dan itu menjadi tantangan bagi dirinya. Nisa merupakan anak dari pasangan Armia dan Rahmiati yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Di keluarga, Nisa merupakan anak yang periang. Selain aktif di kampus, Nisa juga menjalani aktivitasnya sebagai guru ngaji di salah satu TPA Darul Falah di Kampung Imasin, Kai Adang, Kota Banda Aceh. Dengan bermodalkan keberanian dan kemauan yang dimiliki serta dengan dukungan keluarga besarnya, Nisa berhasil menjalani itu semua. Walaupun pada saat itu Nisa mempunyai kendala dalam membagi waktu antara sebagai seorang mahasiswa, kegiatan di luar kampus, sebagai guru ngaji, juga sebagai seorang entrepreneur muda. Namun seiring berjalannya waktu, Nisa dapat melewati itu semua tentunya dengan adanya orang-orang terdekat yang senantiasa mendukung Nisa. Saya bergabung di Arsiri Research Center Universitas Syah Kuala. Di sana saya banyak mempelajari tentang tanaman nilam dan juga mempelajari proses pembuatan minyak nilam itu sendiri. Pada saat itu harga minyak nilam di kalangan petani sangat anjlok, sehingga petani enggan menanam nilam dan beralih ke tanaman lainnya. Nah saat itu saya berpikir bagaimana caranya untuk melakukan suatu inovasi dengan cara membuat suatu produk turunan dari minyak nilam itu sendiri. Salah satunya yaitu parfum. Karena selama ini minyak nilam hanya digunakan sebagai obat-obat tradisional dan diekspor keluar hanya bahan mentahnya saja. Nisa aktif mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ARC, khususnya untuk pengembangan suatu hasil produksi turunan dari minyak nilam. Nisa tidak segan-segan membagi ilmunya kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sambil terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk unggulan turunan dari minyak nilam. Di Arsiri Research Center atau ARC, Universitas Syah Kuala Banda Aceh ini, Nisa bergabung untuk menerapkan ilmu yang didapatinya di bangku perkuliahan. Di sini Nisa merasa tertantang untuk melakukan inovasi-inovasi yang bisa mendongkrak harga jual minyak nilam dan kualitas minyak nilam itu sendiri. Hal ini tentunya dengan bantuan para senior yang ada di ARC tersebut, dan Nisa bersama teman-temannya berinovasi dengan membuat produk turunan dari minyak nilam menjadi parfum yang bisa menghasilkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di ARC ini, Nisa mulai mencoba berspekulasi membuat produk turunan dari minyak nilam.
Pemirsa, inilah beberapa produk unggulan yang diolah dari hasil turunan minyak nilam. Ini merupakan hasil inovasi yang luar biasa dari para entrepreneur muda yang ada di Provinsi Aceh. Tentu saja menjadi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan penghasilan untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Tentu saja ada beberapa produk turunan lainnya dan kita akan lihat ada apa lagi selain dari parfum dan beberapa wangian yang telah dihasilkan. Jadi ikuti saya terus, masih bersama Inspirasi Indonesia. Sebelum memasuki proses penyulingan minyak nilam, nilam yang sudah dipanen, daunnya serta rantingnya dipotong-potong agar pada saat proses penjemuran cepat keringnya. Hanya memerlukan waktu 1 hari bila cuaca sangat mendukung dan dijemur di tempat yang teduh serta tidak kena langsung sinar matahari. Pemirsa, setelah proses panen tanaman nilam, kemudian dilanjutkan ke tahap pemotongan sampai ke penjemuran. Dan sekarang kita akan melihat proses selanjutnya, yaitu proses penyulingan. Seperti apakah proses penyulingan dari tanaman nilam ini? Ikuti saya terus, masih bersama Inspirasi Indonesia. Pemirsa, disinilah tempat proses penyulingan nilam sehingga menghasilkan minyak nilam dengan kualitas terbaik di dunia. Sekarang kita masukkan bagaimana cara menyuling minyak nilam yang bagus, sempurna, dan kualitas tinggi. Pertama, kita harus menghidupkan air. Air ini guna untuk mengisi air sebagai untuk merebus atau menstim ke dalam boiler ini. Ukurannya kurang lebih 1/4 daripada boiler ataupun disesuaikan dengan ukuran keranjang di dalam. Setelah air dimasukkan, ketika airnya mencukupi, kemudian kita tutupi. Setelah ditutupi, maka tadi terna kering dimasukkan ke dalam. Setelah dimasukkan ke terna kering, ini ketel ini ukuran 40 kg terna kering. Setelah dimasukkan terna kering, kemudian ditutup rapat semuanya. Setelah ditutup rapat, kemudian selanjutnya kita pastikan air, sirkulasi air dengan bagus. Ini ada sirkulasi air, kita buka sirkulasi airnya. Ini merupakan kondensor. Jadi dari hasil pembakaran perebusan dari terna ini, kemudian dia masuk melalui kondensor. Setelah masuk melalui kondensor, maka yang tadi berupa uap kemudian menjadi cairan karena dia ketemu dengan air yang dingin. Kemudian akan masuk ke dalam bak penampung. Di dalam bak penampung ini ada air dan minyak. Tentunya minyak di atas. Kemudian ini sebagai air pengontrol. Untuk membuang ketika tekanannya tinggi, maka kita akan membuang sebagian. Kemudian sirkulasi ini merupakan hasil inovasi dari ARC Unsyah yang termajukan. Setelah semuanya terinstalasi dan terpasang dengan benar, sirkulasi air di dalam boiler, sirkulasi terna, kemudian sirkulasi air kondensor, dan bak penampung ini kita kontrol dengan baik, baru kemudian tahap selanjutnya adalah menghidupkan api. Kemudian pastikan ketika kita selama melaksanakan perebusan nilam ini, pastikan suhu titik didih ini berada di angka 100 derajat Celcius.
Karena untuk memaksimalkan hasil yang bagus dan minyak yang sempurna, kita harus mempertahankan titik didih pada 100 derajat Celcius. Kemudian setelah menunggu kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam, maka baru kita akan menghasilkan minyak nilam yang bening. Teknologi kettle yang dirancang oleh RRC Unsyah, Banda Aceh, menghasilkan warna minyak nilam sebagaimana diharapkan oleh industri parfum, yaitu bening keemasan, tidak pekat kehitaman. Tentunya dengan dukungan teknologi penyulingan yang baik, maka hasilnya bisa langsung menjual produksi nilam ke pasar dunia. Minyak nilam yang sudah disuling hingga menghasilkan warna yang bening ini baru bisa diolah untuk dijadikan bahan untuk pencampuran produk turunan nilam yang diracik oleh Nisa bersama teman-temannya menjadi produk yang salah satunya adalah parfum. Salah satu yang kita perlukan di dalam industri nilam Aceh ini adalah adanya lembaga riset yang bisa mensupport kebutuhan teknologi dan ilmu pengetahuan agar kualitas dari produksi nilam Aceh itu menjadi semakin baik. Sebagai contoh, misalnya penyulingan yang dilakukan di Aceh itu sangat sederhana dengan menggunakan drum-drum bekas. Nah, kita support dengan membuat kettle penyulingan yang lebih modern dengan bahan stainless steel dengan anatomi yang lebih hemat energi sehingga itu bisa meningkatkan kualitas daripada minyak nilam Aceh. Nah, selain itu ya teman-teman yang mengelola minyak nilam ini juga punya market di Pulau Jawa, ya punya market lokal juga yang sampai dengan saat ini semua produk yang kita produksi itu terserap dengan baik. Nah, kita berharap sesungguhnya ini bisa masuk juga untuk pasar internasional. Nah, saat ini kita sedang mengurus beberapa perizinan supaya produk ini bisa kita tingkatkan marketnya ke level nasional dan juga internasional. Pemirsa, meningkatkan keahlian pada suatu bidang memang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Segala pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tentu akan memberikan hasil yang maksimal. Kerja keras dan keuletan yang telah ditekuni Nisa dapat kita jadikan contoh bahwa siapa saja pasti mampu menjadi inspirasi untuk orang lain. Untuk cewek biasanya lebih suka yang hijau. Aromanya lebih lembut dan fresh. Kalau untuk parfum kita baru dua parfum. Ini yang best seller Bu, yang kita pakai di ini lilin secara tradisional. Bisa juga kita masukkan ke diffuser. Kita tetes beberapa tetes. Di sini ada lilinnya Bu. Oh gitu, ada lilinnya taruh di sini. Lilinnya taruh di sini. Kita taruh di ruangan, harum ruangan. Ya, Oh, tadi untuk mengharum ruangan. harum banget. Bisa juga untuk relaksasi. Tahan 3 sampai 4 jam. Iya,
Pemirsa, sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu produksi tentu akan meningkatkan hasil dari kualitas produksi itu sendiri. Salah satunya seperti beberapa olahan dari produk turunan nilam tadi, dengan sentuhan teknologi yang lebih modern, kini nilam tidak hanya dapat dinikmati di Indonesia, bahkan sudah sampai terkenal ke mancanegara. Wanginya mendunia. Demikianlah Inspirasi Indonesia kali ini. Saya Nur Safriah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam Inspirasi Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.